Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang-orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi, yang merupakan anggota bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa. Jumlah orang Kurdi sekitar 30 juta, dengan mayoritas tinggal di Asia Barat. Dengan masyarakat diaspora, Kurdi yang signifikan berada di kota-kota Tenggara Turki, di Armenia, Georgia, Israel, Azerbaijan, Rusia, Lebanon, dan dalam beberapa dekade terakhir ada di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Orang-orang Kurdi merupakan mayoritas di wilayah otonomi Kurdistan Irak dan kelompok minoritas yang signifikan di negara-negara tetangga seperti Turki, Suriah, dan Iran, di mana gerakan-gerakan nasionalis Kurdi terus memburu otonomi yang lebih besar. Dengan demikian, bangsa Kurdi yang berjumlah sekitar 30-38 juta jiwa adalah kelompok etnis terbesar yang tidak memiliki wilayah negara. Asal-usul yang tepat dari mana kata Kurdi masih belum jelas, meskipun diyakini bahwa istilah ini mendahului pembentukan kelompok etnis selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. G.S. Reynolds percaya bahwa istilah Kurdi kemungkinan besar terkait dengan istilah kuno, yaitu Kardu. Akar umum Kurdi dan Kardu pertama kali disebutkan dalam tablet Sumeria dan milenium ketiga sebelum Masehi sebagai Tanah Karda. Kata Kurdi pertama kali ditulis di sumber-sumber dengan bentuk Kurd dalam risalah Persia Tengah, Karnamak Ardasir Papakan dan Matadakan Ihazar Dastan digunakan untuk menggambarkan kelompok sosial dan suku yang ada sebelum perkembangan modern bangsa etnis. Kurdistan yang terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sangat syarat sentimen tribalisme, serta sistem mata pencaharian yang mengandalkan pertanian dan menggembala, memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama 3000 tahun. Sepanjang sejarahnya, tak ada satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi, juga sering disebut sebagai Kurdistan. Suku bangsa Melayu. Istilah Melayu cukup banyak ragamnya. Seorang cendekiawan Melayu bernama Bahanuddin El-Hulaimi, yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Islam Tanah Melayu, dalam bukunya Asas Falsafah Kebangsaan Melayu, terbit pertama kali pada tahun 1950, mencatat beberapa istilah kata tersebut. Ada pendapat yang mengatakan kata Melayu berasal dari kata mala yang berarti mula dan yu yang berarti negeri, seperti dinisbahkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita Si Kelambai atau Sang Kelambai. Dalam cerita itu disebutkan berbagai negeri, patung, gua, ukiran, dan lain sebagainya. Yang dihuni atau disentuh oleh si Kelambai, semuanya akan mendapat keajaiban. Ini memberi petunjuk bahwa negeri yang mula-mula dihuni orang Melayu pada zaman purba itu telah mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Kemudian, kata Melayu atau Melayur dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit, di samping kata Mala yang berarti hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang Melayu pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam sejarah Melayu, Bukit Sigontung Mahameru. Negeri ini sebagai negeri yang banyak mendapatkan hujan karena terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selanjutnya, dalam bahasa Jawa, kata Melayu berarti lari atau berjalan cepat. Lalu kita kenal pada ada Sungai Melayu di antara dekat Johor dan Bangkahulu. Semua istilah dan perkataan itu dapat dirangkumkan sehingga Melayu dapat diartikan sebagai suatu negeri yang mula-mula didiami dan dilalui oleh sungai yang diberi pula nama Sungai Melayu.
Mereka membuat negeri di atas bukit karena ada pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang rendah jadi terendam oleh air. Asal-usul bangsa Melayu. Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah tidak terpisah dari budaya atau kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material, buah pikiran, maupun corak hidup manusia. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat, dan bahkan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nenek moyang orang Melayu ternyata beragam. Ada yang berasal dari suku Dravida di India, ada juga yang berasal dari Mongolia atau campuran dari Dravida dan Arya kemudian kawin dengan ras Mongolia. Mereka datang ke Nusantara dengan cara bergelombang. Teori-teori asal-usul bangsa Melayu. Secara umum terdapat dua teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, yaitu yang pertama, orang Melayu berasal dari Yunan, atau disebut juga teori Yunan. Berdasarkan teori ini dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menelusuri tiga gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutero. Yang pertama Melayu Tua, Proto Melayu. Disebut Melayu Tua, Proto Melayu karena inilah gelombang perantau pertama datang ke Kepulauan Melayu. Leluhur Melayu Tua ini diperkirakan oleh para ahli arkeologi dan sejarah tiba sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Yang kedua, Melayu Muda, Deutero Melayu. Melayu Muda yang disebut juga Deutero Melayu, gelombang kedua kedayangan nenek moyang. Mereka tiba antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramah disinggahi, pantau, dan daerah aliran sungai-sungai besar yang terjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu, mereka bersifat lebih terbuka dari Melayu Tua. Sistem sosial dan sistem nilainya punya potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman.